Ukuran huruf adalah faktor penting dalam menciptakan hierarki visual. Penting untuk memilih ukuran huruf yang sesuai dengan tujuan komunikasi dan audiens yang dituju. Sistem pengukurannya, kalau poin itu PT, one point itu 1/72 inci. Standar pengukuran tipografi ya, contohnya 12 PT untuk body text. Pika, ya 1 pika adalah 12 poin. Digunakan dalam layout profesional. Panduan ukuran standarnya judul heading itu 18-32 pt atau point ya. Subjudul 14-18 pt. Body text itu 10-12 pt. Kalau footer catatan kaki itu adalah 8-9 pt aja, nggak usah gede-gede ya. Bentuk huruf merujuk pada proporsi dan konfigurasi visual dari karakteristik huruf. Desain huruf yang konsisten dan terstruktur dapat memperkuat identitas merek dan meningkatkan keterbacaan. Karakteristik bentuk. Nah, weight, ketebalan. Light, regular, bold, atau extra bold nih. Kalau width, lebar. Condensation, normal, atau extended. Lebar banget tuh. Kalau posture, kemiringan, ya ada roman, ya tegak, sama italic, miring. Implementasi tipografi dalam desain grafis. Penerapan tipografi dalam desain grafis sangat beragam, mulai dari desain logo, poster, hingga materi pemasaran digital. Desainer grafis harus dapat memilih jenis huruf yang tepat untuk menciptakan komunikasi visual yang efektif. Tipografi dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan serta membantu menciptakan estetika yang konsisten dan profesional. Dalam proyek desain grafis, penting untuk tidak hanya mempertimbangkan jenis dan ukuran font, tetapi juga bagaimana tipografi berinteraksi dengan elemen visual lainnya seperti gambar, warna, dan ruang kosong. Tips implementasi, ya. Yang pertama, kontrasnya yang jelas. Kombinasikan maksimal 2-3 jenis huruf. Ya, perhatikan hierarki visualnya. Yang kedua adalah legibility atau keterbacaan. Pastikan spacing antara huruf sesuai. Pertimbangan background dan foreground. Yang ketiga adalah responsiveness. Sesuaikan ukuran untuk berbagai media. Tes pada berbagai perangkat. Hierarki tipografi dan pengaturan teks. Hierarki tipografi adalah pengorganisasian konten yang membantu pembaca memahami tingkat kepentingan informasi melalui penyusunan visual. Seperti yang diungkapkan oleh Alan Lupton, seorang desainer kritikus. Typography is what language looks like. Hierarchy helps readers scan a text, knowing where to enter and exit, and how to pick and choose among its offerings. Oke, ini ada fungsi hierarki tipografi. Yang pertama ada mengarahkan alur pembacaan, yang kedua mempermudah pemahaman informasi, menciptakan focal point, dan meningkatkan readability dan legibility. Dalam desain grafis, hierarki tipografi yang jelas dapat membantu audiens memproses informasi secara visual dan meningkatkan pengalaman membaca. Hierarki yang baik memudahkan audiens dalam memproses informasi secara logis dan efisien. Contoh sederhana dari hierarki tipografi adalah dalam sebuah artikel. Judul utama lebih besar, subjudul sedikit lebih kecil, dan isi teks body lebih kecil lagi. Prinsip dasar hierarki. Ada beberapa elemen yang dapat digunakan untuk menciptakan hierarki tipografi yang efektif. Ada kontras, ukuran, size, berat, ya, atau weight, warna, color, position, atau posisi, alignment, left line, center line, right line, justified, proximity, pengelompokan informasi, spacing, dan white space, margin, dan padding. Ya, contoh hierarki tipografi yang umum dalam desain bisa ditemukan dalam berbagai media, mulai dari website hingga poster. Misalnya dalam desain poster, ya, judul utamanya diletakkan di bagian paling atas dengan ukuran huruf besar dan tebal, ya, untuk menarik perhatian pertama kali. Untuk subjudul berada di bawah judul utama dengan ukuran huruf yang lebih kecil dan biasanya menggunakan jenis huruf yang lebih ringan. Isi teksnya terletak di bagian bawah dengan ukuran huruf yang lebih kecil lagi, memberikan informasi detail namun tetap mudah dibaca. Contoh lainnya adalah dalam desain website. Hierarki tipografi juga diterapkan pada judul halaman, menu navigasi, dan teks isi. Penempatan dan pengaturan yang tepat akan membantu audiens memahami struktur informasi dengan lebih baik. Pentingnya pengaturan spasi dalam hierarki tipografi. Spasi memainkan peran penting dalam menciptakan hierarki dan keterbacaan dalam desain tipografi. Ada 3 jenis spasi yang perlu diperhatikan. Ada leading atau line height, jarak antar baris teks ya standar 120-150 dari ukuran font. Contohnya font 16px dengan leading 24px ya atau 150%-nya. Kalau kerning ini menyesuaikan jarak spesifik antara pasangan huruf. Contohnya pasangan huruf yang perlu kerning adalah AV, TE, sama YO. Tracking atau letter space, jarak antar karakter dalam kata. Pengaturan untuk headline -20 hingga -10. Pengaturan untuk body text itu 0 hingga 5. Grid system, ya jenis grid. Manuscript grid, single column grid, cocok untuk konten panjang ya. Contohnya adalah artikel blog. Kalau column grid, multi-column layout atau 2-12 kolom. Fleksibel untuk berbagai konten. Yang ketiga ada modular grid, kombinasi kolom dan baris. Cocok untuk konten kompleks, contohnya adalah layout majalah. Baseline grid, mengatur konsistensi vertikal, standarnya 8px atau 4px. Increment, ya, memastikan alignment yang presisi. Scanning pattern, atau pola membaca. F-pattern umum untuk konten web. Fokus pada bagian atas dan kiri. Implementasinya headline kuat di bagian atas, subheading yang jelas, bullet point untuk scanning cepat. Yang kedua ada Z-pattern, ya, cocok untuk desain simple. Mengikuti gerakan mata natural, implementasinya logo di kiri atas, call to action di kanan bawah, dan konten penting di tengah.